Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Pagi-pagi saya di hari Jumat berkah ini, saya ke tempat seorang sahabat advokat muda dinamis, Mas Krisna Harimurti, SHMH. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa, selamat pagi, sehat selalu Pak Argo dan Mas Krisna, semuanya. saya tidak bosan-bosannya untuk ketemu Anda. Ya, terima kasih Pak Argo. Karena mengingat perkembangan pekerjaan kita. Anda sebagai seorang advokat, saya sebagai seorang wartawan, dan saya selama 20 tahun itu di Harian Angkatan Bersenjata di Mabes ABRI. Kantor saya di Merdeka Barat. Kemudian 20 tahun saya di RBTV Kompas TV. Dulu ketika saya masih di Harian Angkatan Bersenjata, kantor saya itu jadi satu dengan Bakrostanas waktu itu. Itu ketika saya ingin meningkatkan karir, itu saya harus mencari funding karena memang butuh funding, butuh pembiayaan. Waktu itu kebetulan saya minta ditugaskan di Amerika selama 4 tahun. Waktu itu jalan yang saya tempuh, saya mencari funding melalui lembaga-lembaga yang legal, Pak. Jadi melalui NGO, kebetulan saya dapat NGO di luar negeri yang mau membiayai itu. Tapi dalam perkembangan sekarang ini, di banyak lembaga-lembaga saya amati, saya sebagai wartawan, saya melihat banyak teman-teman kita, baik pejabat maupun yang sedang meniti karir, itu ketika dia butuh pembiayaan atau butuh funding, itu ternyata sekarang banyak bekerja sama dengan hal-hal yang ilegal ini. Bahkan terakhir kemarin saya interview dengan seorang sahabat bekas hakim tipikor. Dia terang-terangan mengatakan kepada saya bahwa ketika dia mau memutus perkara, itu dia diundang oleh atasannya segala itu. Untuk itu sudah hal yang biasa itu. Artinya apa? Hal-hal seperti itu lalu kan kita di lapangan kita jadi agak kecut juga itu. Kalau saya kaitkan dengan yang tadi saya bilang, banyak yang kerjasama dengan hal-hal yang ilegal ini. Menurut Anda sebagai seorang advokat generasi sekarang, itu apa yang harus Anda lakukan ini, Mas? Ya, terima kasih Pak Argo. Komentar saya yang pertama, saya banyak belajar dari pengalaman Bapak tadi ya. Ya. Selama lebih dari 30 tahun, bahkan lebih ya. Artinya menuju suatu proses yang Bapak ceritakan itu dengan proses yang kompetisi yang sehat, kan begitu. Dengan kemampuan intelektual dan kemampuan, memang kalau toh pun ada dukungan yang terkait dengan funding yang Bapak sebutkan tadi untuk menunjang suatu karir, saya pikir ya itu sah-sah saja ya. Tapi ketika paradoknya adalah bahwa ada tanda kutip mungkin pejabat ataupun ya penyelenggara negara atau penegak apapun hukum lah. Ya sudah itu dikerucutkan ke penegak hukum begitu ya. Dia lebih cenderung menggunakan istilahnya bahannya untuk naik itu pijakannya adalah kasus apa yang dia tangani. Kan begitu. Hal yang ilegal yang lebih halus, bahasa yang lebih halus ya. Bahasa halusnya begitu. Tapi begini Pak, ini yang baru akan, jadi kan sedang berproses ya. Nah yang sudah bagaimana? Nah ini kan yang digarisbawahi yang baru akan meniti proses yang lebih tinggi jenjangnya. Yang sudah bagaimana? Kalau caranya masih seperti ini, saya yakin untuk kita terbebas dengan yang namanya zero KKN itu rasa-rasanya perlu kita evaluasi dahulu kan. Lalu segmen pertanyaan khusus secara untuk pribadi saya sebagai advokat yang masih jauh dari kata istilahnya dari sisi kemampuan, senioritas dan pengalaman yang masih sangat minim. Jam terbang saya masih belum ada apa-apanya. Lalu tapi udah lumayan, Anda kan sudah lebih dari 10 tahun kan? Ya. 14 tahun ya? Saya 16 tahun, Pak. 16 tahun ya.
Lalu apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan untuk melihat situasi perkembangan kondisi seperti itu yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana cara untuk mengangkat seseorang itu supaya mempunyai nilai jual. Kalau advokat tentu yang dikenal bahwa advokat ini tidak hanya terkait dengan masalah gelarnya, bukan hanya masalah selalu menangnya, tetapi yang terpenting kalau saya selalu yang Bapak tanyakan dari kita bertemu sampai hari ini adalah yang mau saya angkat adalah integritas moral. Apakah itu cukup penting? Ya menurut saya itu fundamental sekali, Pak. Yang pertama di situ. Bagaimana kita mempertahankan roh itu. Kalau toh pun tadi Bapak menyinggung sebelum kita berdiskusi ya, memang untuk menapaki suatu perjalanan ini Bapak sampai ada pilihan harus berada di tinggal luar negeri karena tahu kondisi negara kita seperti ini, atau tetap masih bertahan di negara kita yang kita cintai ini, tapi membuat suatu walaupun perubahan itu tidak signifikan, setidak-tidaknya dari diri kita memulai apa yang menjadi bagian kita. Bapak sebagai pewarta atau jurnalis, saya sebagai advokat, yang kita lakukan sebagaimana mestinya untuk satu, edukasi pada masyarakat, yang kedua pembelaan yang memang substansinya itu sesuai dengan aturan dan memang fakta yang terjadi dalam faktor di persidangan. Dan beberapa kali saya meminta Bapak untuk mengawal, terbukti tadi ada cerita dari salah satu rekan Bapak tadi, memang fakta yang kita alami begitu. Ada suatu tekanan, intervensi itu biasa. Hanya kadang-kadang masyarakat itu apakah sudah siap dengan kondisi itu. Maka kita sebagai advokat, saya selalu mengatakan, saya tidak bisa menjanjikan atau menjamin pasti perkara yang saudara serahkan ke saya, kepada saya, kuasakan kepada saya itu pasti saya menangkan. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Maka saya ketika menjalankan kuasa, saya dengan tenang, dengan istilahnya tanpa ada rasa khawatir dan was-was nanti kalau begini, enggak. Saya katakan kita berupaya. Ada dasar hukumnya, ada aturannya, mari kita upayakan kepentingan hukum saudara. Saya seperti itu, Pak. Saya tidak pernah menjanjikan mesti menang. Nah itu yang harus dihindari, Pak. Terakhir, Mas, menurut Anda itu memang kalau ada sesuatu yang ilegal atau sesuatu yang melawan hukum itu memang sebaiknya memang harus ditutupi, saling menutupi atau dibongkar menurut Anda itu? Ini apa namanya? Suatu pertanyaan yang sadis ini. Tapi ada jawabannya, Pak. Saya mengutip dari Prof. Mahfud ini. Kata Prof. Mahfud ini dalam podcastnya. Lebih baik gitu. Kalau maling saling membongkar maling, biar ketahuan. Kalau nanti maling menutupi maling jadi tidak ketahuan. Saya pikir-pikir betul juga itu kata Prof. Mahfud. Artinya biar aja bumi hangus seperti itu tuh ya. Ya, setidak-tidaknya kan jadi tahu semua. Jadi tahu, Pak ya. Jadi tahu semua. Oh seperti itu. Lalu yang benar bagaimana? Ya sudahlah. Kita tidak usah bersandiwara di balik panggung. Maaf ya, kekuasaan, tidak ada kontrol. Jangan bersandiwara di balik namanya kewenangan. Jangan bersandiwara di balik suatu tupoksi. Ya sudah, kita kerjakan apa yang menjadi tugas dan bagian kita. Mungkin hari ini tidak bisa, mungkin besok pagi atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan kita yakinkan. Supaya apa, Pak? Supaya edukasi ini sampai kepada masyarakat, Pak. Seperti itu, Pak Argo. Jangan salah seperti munafik dengan lagu-lagu dan dengan pengumuman-pengumuman yang itu. Tapi di panggung belakang mereka sangat sibuk itu. Itulah. Oke, terima kasih Mas Krisna. Kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.